Halo Bunda yang ada di rumah, kembali lagi dengan saya Ma Evelyn. Pada saat ini kita akan berbagi pengalaman tentang bagaimana saya mengajar anak membaca ataupun mengajar anak itu di dalam bermatematika. Oke, ini bersama pengalaman saya. Nah, di mana saya selalu menggunakan alat-alat yang tidak terpakai. Oke, itu tadi buku bekas, ini karton bekas dan lain sebagainya. Oke Bunda, di mana kita tahu bahwasanya di dalam mengajar anak itu kita selalu memperhatikan yang namanya teori para ahli. Di mana para ahli mengatakan ketika kita ingin mengajarkan anak membaca itu kita harus memperhatikan basic skillnya. Oke, atau keahlian dasar. Nah, untuk membangun keahlian dasar ini ada 3 hal yang harus Bunda atau kita perhatikan. Yang pertama itu kita harus mengajar anak itu selalu dengan menggunakan concrete material. Concrete material di mana concrete material ini kita selalu menggunakan yang namanya sesuatu yang nyata. Oke, sesuatu yang nyata. Yang kedua, pictorial material, di mana sesuatu yang nyata ini kita pindahkan ke dalam simbol-simbol. Oke, dan yang selanjutnya itu abstrak, di mana tahap akhir ini anak bisa membayangkan. Nah, Bunda, di sini saya akan berbagi informasi tentang pengalaman saya di dalam mengajar anak, di mana saya biasanya atau sangat sering menggunakan barang-barang bekas yang tidak berguna. Oke, contohnya ini barang bekas dari karton. Oke, step pertama di dalam mengajar anak membaca itu adalah pertama, kita tidak harus mengajar anak di semua huruf abjad. No, tidak. Tetapi step pertama yang para saintis katakan, kita cukup mengajarkan anak itu dengan cara huruf vokal terlebih dahulu. 5 huruf saja yang pertama. A, I, U, E, O. Nah, kita bisa menggunakannya itu Bunda dengan cara yang sederhana. Kita bisa memotong karton yang tidak terpakai, contoh begini. Kita bisa menggunakan wadah yang bisa kita tulis. Kemudian kita bisa membuatnya itu menjadi huruf. Oke, contoh A, oke, I, O, E, oke, dan lain sebagainya. Dimana kita bisa menggunakan itu huruf A, I, U, E, O. Setelah anak menguasai yang namanya huruf vokal A, I, U, E, O dengan cara yang begini. Nah, oke, ini kertas bekas ya Bunda. Kita bisa menggabungkannya Bunda dengan memakai ini contoh kalender bekas. Oke, kita bisa mengajar anak di 2 huruf. Oke, kita bisa juga menggunakannya di ini kertas susu. Oke, Bunda, ini. Oke, dan lain sebagainya. Oke ya. Ini kertas karton yang tidak terpakai. Ini dari kertas karton. Oke. Oke ya. Contoh ini, kita bisa setelah anak bisa di 2 huruf, kita bisa memanfaatkan kalender bekas untuk mengajari anak. Contoh, B, A, ba. Oke, setelah anak sudah mahir di huruf A, oke, huruf di A, I, oke, U, E, oke, di O. Oke, setelah anak mahir di A, I, U, E, O. Nah, kita gabung di 2 huruf. Oke ya, Bunda. Contohnya huruf B, A, ba. Oke. C, A, ca. C, D, A, da, dan lain sebagainya. Kita bisa juga menggantinya dengan B. Ini ya tadi ya. B, A, ba. B, I, bi. Oke. B, ubu. B, E, B. B, oh. Jadi dia bisa menggabungkan babi, bu, bebo, sederhana ya. Nah, kita bisa memvariasikan juga dengan huruf yang ada di kertas mana tadi ya. Oke, ini. Oke ya. Kita bisa menggabungkannya itu dengan memakai yang namanya bekas susu, kertas susu yang tidak terpakai kotaknya itu ya. Kemudian kita stimulus anak. Contoh, ba, ca, da, fa, ga. Gampang kan? Ba, ca, ba, fa, ga. Nah, setelah itu kita bisa juga mengkombinasikan ini ya, kertas susu bekas yang tidak berpakai. Kita bisa juga membelinya seharga 2.000 3.000 ya. Oke ya Bunda.
Oke, ini ya. Babi bu bebo, caci cico. Jadi ketika kita mengajarkan anak itu kita selalu menggunakan yang namanya media. Itu sangat bermanfaat. Nah, Bunda, ini juga ini dari karton yang tidak terpakai. Ini ya. Oke. Contoh kita bisa menggabungkannya di sini di 3 huruf. Kita bisa hapus. Kita hapus, oke. Kemudian kita gabung di huruf contoh di tiga huruf ya Bunda. Contoh ban. Oke. Apa nih? Bat. Bur. Bas. Bak. Bal dan lain sebagainya. Oke, kita bisa memanfaatkan kertas-kertas yang tidak terpakai, itu sangat bermanfaat bagi anak-anak kita. Ini juga kalender bekas. Oke ya Bunda. Oke, ini ya contohnya saik. Oke, ini kita bisa memperdayakan ya. Oke, kalender bekas. Nah, ketika si anak sudah bisa di 2 huruf Bunda, oke, kita akan menstimulus anak di 3 huruf. Oke, contoh bat, ael bal, bam dan lain sebagainya. Ini sangat bermanfaat ya Bunda. Oke, contoh it, bat, ut, bot, bot dan lain sebagainya. Oke ya Bunda. Nah, usir anak. Nah, ini juga bisa kita memakai buku bekas, buku yang masih ada isinya. Kita gunting. Oke, kita gunting bisa menjadi 4 bagian. Oke, ini juga bisa jadi media belajar. Contoh bana. Oke, cana. Oke, dana. Oke, dan lain sebagainya. Ini banyak ini ya. Oke, kemudian yang ini dani, oke, dane dan lain sebagainya. Nah, setelah anak bisa, ini berbagai macam variasi kita buat ya Bunda ya. Apapun itu metode belajarnya itu, si anak itu distimulus dengan media. Dimana kita mengetahui bahwasanya media itu membantu anak di dalam menguasai sesuatu, ada wujudnya. Nah, ketika ada medianya, si anak itu akan mempermudah dia untuk mengerti, memahami sesuatu sehingga dapat dengan mudah menyerap informasi ya Bunda. Nah, setelah anak bisa di 3 huruf, ini di 3 huruf ya. Oke, 3 huruf ini banyak medianya. Kemudian kita bantu anak di dalam stimulus di 4 huruf. Satu, oke. A 5 ya. Pikiran sebentar ya. Oke. A lama dan lain sebagainya. Sehingga si anak ketika mendengar begini, Dik. Pancasila. Pancasila. Oke. KAMI. Kami. SUKA. Suka. MAKAN. Makan. ANGUR. Anggur. Coba baca ini. Cepat nak. Ibu cari. Oke, Ibu cari. Ini apa? 1. Oke. 5. Oke. Ini 3. Oke. 7. Oke. 10. Ini duku 7. Oke. Ayo cepat. Danu aja. Oke, kamu aja dulu ya. Bentar ya nak. Oke, nanti mama cebok ya. Oke, itu ya Bunda. Jadi manfaat media itu sangat membantu anak di dalam menguasai sesuatu ya Bunda. Oke, contohnya ini kertas kan. Jadi berbagai macam media yang tidak terpakai bisa kita gunakan. Contoh bag, big, book,
beg, bo. Jadi di dalam menstimulus anak itu kita bisa menggunakan barang-barang yang tidak terpakai ya Bunda. Ini contohnya ada kardus bekas yang tidak terpakai. Oke, ada kalender bekas. Oke, kalender bekas kita bisa menggunakannya sebagai media. Oke ya Bunda, ini banyak juga. Kemudian kita bisa menggunakan buku bekas di dalam menstimulus anak di dalam belajar. Ini ya Bunda, buku yang tidak terpakai. Oke. Kemudian ini ada kalender bekas yang bisa kita modif bisa di huruf vokal. Oke. A, I, U, E, O. Jadi kita bisa juga memodifikasinya di 2 huruf, kita bisa memodifikasinya di 3 huruf. Oke ya Bunda, sangat fleksibel. Nah, ketika Bunda juga ingin membeli sesuatu yang lebih modern, lebih bermanfaat, lebih minimalis, tidak memakan tempat yang begitu banyak. Kalau dikumpul-kumpul banyak sekali nih kertas yang tidak terpakai. Nah, intinya Bunda, ketika kita ingin melatih anak itu di mana kita harus hafal di semua huruf, tidak Bunda ya. Kita tidak pernah mengajarkan, atau saya sendiri tidak pernah mengajarkan anak itu untuk menghafal. Oke. Tetapi step by stepnya itu saya lakukan. Contoh, ketika anak sudah bisa di huruf vokal A, I, U, E, O, kemudian saya latih lagi di 2 huruf. Oke, di 2 huruf yaitu huruf konsonan ditambah huruf vokal. Contoh, B, A, Ba, B, E, B, B, U, Bu, B, E, B, B, O, Bo. Jadi Ba, Bi, Bu, B, Bo. Nah, setelah anak bisa di huruf B, kita lanjut dengan huruf C. C, A, Ca, C, I, Ci, C, E, C, C, O, Co, C, U, Cu. Jadi Ca, Ca, Ci, Cu, C, Co. Jadi si anak itu distimulus itu step by stepnya, tidak harus semua dia menguasai di huruf vokal di semua huruf. No. Nah, setelah anak bisa di langkah ini, kita move to next step. Setelah anak bisa di 2 huruf, di 1 huruf vokal tadi, kemudian di 2 huruf, di 3 huruf, di 4 huruf. Oke Bunda, pasti di suatu saat itu akan berbuah. Oke, menjadi mahir. Si anak bisa membedakan, si anak bisa membentuk. Oke, si anak bisa si anak bisa mendengar, memisahkan, membedakan, dan membentuk huruf-huruf tadi menjadi kata, menjadi suku kata. Dan itu sangat membantu saya di dalam melatih si Itonami di dalam belajar membaca. Nah, begitu juga dengan kakaknya si nomor 2 ketika belajar bermatematika. Nah, segala sesuatunya itu yang utama itu basic skill. Bagaimana seseorang itu bisa berkali-kali padahal kemampuan dasar tidak bisa. Atau bagaimana si anak bisa membaca kata, contoh B, A, B, B, I, B, atau I, B, U, sedangkan dia tidak bisa yang namanya membedakan dan mengenal simbol huruf. No, jadi yang utama adalah basic skillnya atau kemampuan dasarnya itu harus dilatih dan dilatih. Oke, jadi Bunda, di dalam pemahaman saya, menghafal itu tidak memberikan efek jangka panjang, tetapi akan memberikan dampak yang sementara atau short term memory atau ingatan singkat. Jadi Bunda, pengalaman saya yang saya berikan kepada kita semua bahwasanya belajar merupakan proses atau latihan yang dilakukan secara berulang-ulang dan konsisten sehingga nantinya terdapat perubahan yang permanen, baik secara kognitif ataupun secara keterampilan, tingkah laku dan lain sebagainya. Semoga Bunda, apa yang saya berikan kepada Bunda berdasarkan pengalaman saya di dalam mengajar anak saya Itonami, ya sudah bisa, tapi belum bisa membaca ya Pak, masih tahap yang namanya mengeja. Tetapi nanti saya yakin dan percaya si Itonami nanti pasti bisa membaca. Tetapi tidak boleh dipaksa, tetapi secara konsisten dan terus menerus, ya kan Bang? Ya Pak? Oke, jadi seronok nggak membaca? Oke, dadah.
Give me a kiss. Mwah.